tadi ada 6 variabel. Enggak, 6. Variabel atau kriteria ada 6, yaitu pengetahuan umum, kemudian wawancara, Enggak. kemudian bahasa Public. Inggris, kemudian public speaking, kemudian etika dan budaya, dan modeling. Nah, ini adalah kriteria yang input ya, berdasarkan ini. Output juga harus dibuatkan. Intinya outputnya adalah dia lolos atau tidak ya. Intinya dia Enggak, masuk outputnya kriteria atau lolos. tidak. Jadi ini ya, misalkan pemilihannya dia lolos atau tidak. Ini. Nah, masing-masing variabel ini, baik variabel input ataupun variabel output, itu harusnya kita tahu membernya. Karena langkah pertama, di sini langkah pertamanya adalah membuat himpunan anggota. Himpunan keanggotaan ya berarti ini, oh saya mempunyai himpunan keanggotaan pengetahuan umum, di mana membernya adalah misalkan tulis rendah sama tinggi. Wawancara misalkan, wawancaranya lancar sama tidak lancar. Mulai dari yang kriteria dengan nilai yang kecil dulu, ini tidak lancar sama lancar. Inggrisnya juga seperti itu, tidak lancar sama lancar. Kemudian public speakingnya, ini dia menyampaikannya mungkin logis atau tidak, nah kayak gitu, atau intinya sama dibuat baik atau tidak. Nah itu kan bisa. Jadi saya mulai dari tidak lancar sama lancar. Atau istilah ini boleh diganti yang lainnya monggo. Etikanya misalkan rendah sama tinggi. Modelingnya misalkan kurang bagus sama bagus. Nah, ini adalah member, di mana setiap membernya itu di sini itu ada grafiknya. Jadi grafik itu akan mempengaruhi nanti rumusnya apa, terus cara menghitungnya bagaimana, itu mempengaruhi di sini. Ininya. Nah, ini juga sama, harus ditentukan membernya, misalkan tidak lulus sama lolos sama lolos. Nah, himpunan keanggotaan itu ya ini, menentukan membernya apa, sama ada grafiknya. Kalau kita hanya dua kayak gini, biasanya grafik yang digunakan ya grafik naik sama grafik turun. Nah, cara menuliskan batasnya, kalau grafik ini umumnya ya, intinya grafik turun, cara menuliskan batasnya ya A dan B, di mana A itu batas sebelah kiri dan B itu batas sebelah kanan. Kayak gini. Sama, kalau saya mau membuat grafik naik juga gitu. Dia juga harus ditentukan batasnya. Karena nanti mempengaruhi rumus dan cara menghitung membernya atau mu-nya. Kayak gini juga cara nulis A dan B. Nah, kalau nanti misalkan saya nambah ini tidak hanya ada dua, ini kan hanya dua ya membernya setiap variabel. Nah, kalau mau nambah berarti biasanya yang tengah kalau kiri dan kanan itu pastinya turun dan naik. Nah, kalau ada tambahan yang tengah biasanya ada yang modelnya trapesium, ada yang modelnya segitiga, ada yang apalagi ya, biasanya ya itu pilihannya trapesium sama segitiga. Atau kalau semuanya adalah grafiknya tidak linier, ini kan semua grafik linier. Nah, kalau tidak linier berarti modelnya grafiknya seperti sumbu, seperti huruf S, ataukah seperti kurva yang kebalik, atau dan sebagainya. Itu mempengaruhi nanti cara menghitungnya, karena rumusnya berbeda. Di langkah pertama ya ini, menentukan himpunan keanggotaan,
himpunan keanggotaan ini nanti keterkaitannya dengan grafik. Karena misal grafik turun ya, dibuatnya grafik turun, saya ilustrasikan grafik turun. Nah, anggap ini adalah batasnya. Jadi di sini nih, kalau ditarik bawah ke bawah sini kan ada sumbu X-nya ini berapa, ini A. Terus yang di sini, ini kalau ditarik bawah ke sini kan ada batasnya berarti B. Di AB ini bukan intinya bukan karena di sini sumbu X-nya 0, mulainya terus di sini B-nya sekian, bukan, tapi intinya sama boleh menentukan sesuai data. Boleh ditentukan sesuai data. Saya tidak mematok ini harus sekian, sekian tidak, tapi sesuaikan dengan data. Ini untuk membership turun. Karena yang dicari nilai fazi, karena nilai fazi itu antara 0 sampai 1. Ini yang dimaksud dengan member. Ini maksudnya member. Di sini. Kalau yang X itu adalah inputannya atau nilai yang kita berikan. Misalkan yang kita berikan nilai pengetahuan ini sekian. Nanti gitu di sini. Nah, satu kali inputan itu pasti akan dihitung sesuai jumlah membernya. Kalau membernya ada 2 ini, ya udah dia akan hitung banyak 2 kali. Masing-masing 2 kali itu. Iya, sesuai jumlah membernya. Sesuai jumlah membernya. Kalau saya membernya ada 3, ya dia dicari karena dia akan menghitung inputan ini, membernya ada 3, ya dibuat hitungan sebanyak 3 kali. Kalau dijadikan satu paket grafik, jadi satu variabel ini dijadikan satu paket grafik, nah hasilnya nanti dia ada 3 grafik, misal kalau ada 3 grafik, kalau 2 grafik ya ada grafik turun, ini contoh grafik turun. Nanti kalau grafik naik ya ada contoh grafik naik. Contoh yang grafik naik. Grafik naik, misal ini saya arahkan naik. Ini kan kalau ini saya pisah karena menentukan low model grafik. Nah, ini sebenarnya harusnya ditaruh sebelah sini B-nya. Ini juga sama, ini harusnya ditaruh sebelah sini B-nya itu di sini. Nah, ini juga sama, nilai fazinya ya tidak mungkin lebih dari 1, nggak mungkin kurang dari 0. Karena membernya itu antara 0 sampai 1. Ini yang dihitung membernya itu. Nah, sedangkan ini itu nilai yang kita inputkan. Kan bahasa Inggrisnya berapa ya di sini. Dia akan dicek di sini. Grafik. Nah, itu tahap pertama. Ya. Sedangkan rumusnya bagaimana? Saya tuliskan untuk grafik turun. Nanti tiga inputan ya. Harusnya yang tengah itu ya tadi tidak boleh kayak gini, tidak boleh kayak gini juga tidak boleh, karena yang tengah itu pilihannya ya tadi segitiga atau trapesium. Tuh. Nah, kalau dijadikan satu variabel, misalkan satu variabel ada 2 member ya pastinya dijadikan 1 dan itu tinggal menentukan nanti A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, kalau saya ada contoh kayak ini. Ini adalah variabel
waktu atau contoh lainnya yang ada Yang gambar. pengurus. Nah, ini semuanya adalah contoh yang 2 member. Istilahnya itu banyak ya, ada istilah membership, ada istilah himpunan keanggotaan, ada istilah fasifikasi. Belum melakukan fasifikasi, tetap harus kita ketahui dia menggunakan grafik apa. Dia melakukan apa membernya menggunakan grafik segitiga, grafik trapesium, itu mempengaruhi rumus. Nah, ini kalau satu variabel dan dia harus saling bersinggungan, jadi nggak boleh saling lepas. Minimal seperti ini. Contoh kalau 2 member. Kalau 3 member, saya contohnya bagi membership. Nah, ini kalau contohnya ada 3 ya. Jadi yang ini adalah member yang kiri, ini tengah, di kanan. Dimana kalau ini adalah segitiga, ini adalah kalau ini itu juga segitiga, tapi yang kita ambil hanya sebelah kanannya aja, intinya bagian yang di sini toh. Nah, ini segitiga. Kalau mau merubah ya kayak gini. Ini kalau apa ambil grafik ya. Jadi biasanya kalau saya mau membuat grafiknya biasanya nggak pakai manual karena sudah ada yang lebih praktis. Jadi ini biasanya kalau saya pakai buat grafiknya aja, saya pakai untuk buat grafik, untuk membuat pemrogramannya. Tergantung ini apa, tergantung variabelnya jumlahnya banyak atau enggak, itu mempengaruhi jumlah rule dan sebagainya. Itu kan ngitungnya lumayan panjang. Variabelnya contoh kalau kasus ini variabelnya ada 6 dan setiap membernya ada 2, maka 3. Hitungan rule-nya ya, misal ini saya ngomongnya 2. Ini 2. Kalau saya di sini contohnya 2. Tuh. Ini saya contohnya 2. Nanti aman 3 itu mempengaruhi jumlah rule. Jadi, setelah tahap ini selesai, ini contoh misalkan saya tahap membership himpunan keanggotaannya itu sudah selesai, maka tahap berikutnya adalah membuat rule. Membuat rule ini ada hitungannya. Jadi tidak asal langsung saya membuat rule-nya 4, saya membuat rule-nya 6. Dah. Jadi ada hitungannya.
Cara ngitung bagaimana? Setiap variabel, terus setiap variabel ini ada member itu dihitung dikalikan. Jadi saya mempunyai variabelnya 6, berarti 2. Berhubung ini semuanya 2 semua, membernya ini 2. Jadi angka 2 ini adalah menunjukkan member saya, membernya ada 2. Terus setiap variabel juga membernya 2, maka ini 2 dikalikan 2, 2 dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2. Jadi total ada 6 variabel. Jadi ini ya 6. Kayak gini. Ya. Jadi ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 variabelnya ada 6 atau kriterianya ada 6. Sedangkan membernya ada 2. Nah, kalau nanti membernya ada 3 semua, ya udah tinggal dikalikan aja. Maka kalau kita membuat programnya yang nanti rule-nya mengikuti ini jumlah rule-nya. Misalkan kalau 3, berarti 3 kalikan variabel saya 3, 3, 3, 3. Nah, kalau ini jumlah membernya 3. Jika setiap variabel member ada 3. Hitungannya. Ini kalau jumlah variabelnya 6 dan setiap variabel membernya ada 2. Ini hitungannya. Dan hitung 64 ini nanti ya lumayan ya waktu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan juga lumayan. Nah, cara membuat rule-nya tidak boleh double, tidak boleh sampai kelewatan, tidak boleh. Maka ini sangat berpengaruh seperti kita kalau membuat tabel kebenaran. Tabel kebenaran yang pernah kita buat waktu mata kuliah misalkan matematika diskrit ataupun mata kuliah apa lagi ya. Dulu ada logika proposisi itu seingat saya di mata kuliah matematika diskrit kalau kurikulum di kampus saya ya, di kampus saya ngajar itu ada. Nah, cara membuat tabel kebenarannya ya biasanya lebih praktisnya dari mana? Apakah dari kiri, dari kanan? Itu mempengaruhi. Pokoknya cara membaca rule itu nggak hanya untuk kita sendiri, biar bisa dibaca oleh orang lain, biar bisa dipahami oleh orang lain, maka ikuti aturannya. Oh, saya membuat tabel kebenarannya, saya urut dari kiri. Dari kiri berarti misal ini variabelnya ada 6, pengetahuan, wawancara, terus Inggris, kemudian speaking, kemudian etika, modeling. Nah, kalau saya membuat dari kiri, maka ini nanti dimulai dari rendah, tinggi, ini. Terus di sininya, ini dimulainya tidak lancar, berarti ya tidak lancar. Ini masih tidak lancar. Juga tidak lancar. Yang mulainya dari D. Jadi logikanya caranya adalah dipasangkan. Ini kalau dibuat rule-nya cara bacanya gimana? Cara baca if jika pengetahuan sama dengan rendah, terus operatornya N, misalkan wawancara tidak lancar, N, Inggris tidak lancar, terus selanjutnya apa? Biasanya ini kalau ini masih dipasangkan tidak lancar semua ini. Pokoknya di sini itu masih tidak lancar semua. Terus di sini juga sama masih tidak lancar. Hanya rendah, terus kurang bagus juga. Nah, ini tabel kebenarannya. Terus ini saya lanjut
rule itu pasti ada then-nya. Tidak lancar, and etika, ini speaking belum, speaking sama dengan tidak lancar, and etika sama dengan rendah, and modeling sama dengan kurang bagus, then, nah, rule itu pasti ada then, sehingga di sini juga harus ada outputnya apa. Kan kalau outputnya berarti tidak lolos. Tidak lolos. Ini berarti itu selanjutnya output sama dengan tidak lolos. Ini akan dipakai nanti di sesuai grafik ini, grafik outputnya. Jadi grafik output ini dipakai di sini nanti di inferensi. Ini namanya rule. Sehingga kalau kita buat berikutnya, tadi pasangannya dengan tidak lancar. Nah, selain tidak lancar, member berikutnya apa di sini lancar? Berarti ini kita sesuaikan seperti ini. Ini dirubah lancar. Ini cara membuat rule yang bersusun ya, jadi tidak asal biar bisa dibaca orang lain. Ini masih tidak lancar. Ini juga masih tidak lancar. Ini juga. Di sini juga. Jadi pilihannya dari kiri atau dari kanan. Kalau nanti dari kanan juga gitu langkahnya. Dipasang-pasangkan. Ini sudah selesai lancar. Kan tadi hanya ada 2 member. Nah, berarti berikutnya pindah ke sini. Ini member berikutnya apa? Berarti lancar. Ya. Ini lancar. Ini kan otomatis akan dipakai berikutnya. Ini udah langsung dipakai aja. Di copy 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gini. Ini lancar berarti dipakai ke sini. Nah, ini masih tidak lancar. Ini juga masih sama gitu terus sampai ke depan. Nah, ini juga gitu. Misal di sini sudah selesai pilihan Inggris kan. Ini ada 2 member, tidak lancar sama lancar, berarti di speaking. Kalau sudah selesai tidak lancar, ini kan sudah selesai, berarti ini yang pindah. Ini berikutnya lancar. Lancar di sini akan dipakai yang sebelumnya. Nah, ini sudah pasti dipakai ya, berarti sengaja di copy. Nah, maka di sininya dirubah semuanya lancar. Yang ininya tetap. Terus kalau sudah selesai di sini, ini pilihannya hanya ada 2, tidak lancar sama lancar. Speaking tadi membernya 2. Nah, berikutnya pindah lagi ke etika. Etika selain rendah apa satunya? Tinggi atau di sini tadi pilihannya tinggi. Nah, berarti ya di sini tinggi. Kemudian karena ini sudah selesai, berarti ini boleh dipakai. Boleh dipakai di baris berikutnya. Nah, ini diisi tinggi sampai selesai. Yang ini masih tetap. Ini masih tetap semuanya masih kurang bagus. Jadi ini sampai sini kurang bagus. Nah, kalau sudah ada 2 member yang sudah dipakai rendah, di sini tadi etika, berarti tinggal berikutnya ke kanan. Kanannya modeling. Modeling di sini ada 2 member yaitu kurang bagus sama bagus, berarti berikutnya ini bagus. Isinya yang depannya tinggal copy paste. Maka ini sudah ini ya sudah pasti tidak terjadi double dan tidak mungkin still. Nah, itu tujuannya menyusun dengan menggunakan aturan. Tidak boleh asal masangkan gitu, tidak boleh. Kita pakai aturannya dari kanan atau dari kiri. Di total pasti sudah 64. Tinggal outputnya kita menyesuaikan
outputnya apa nih, diisi apa ya, tinggal sampean yang mengisi nanti, kan yang membuat sistem itu yang bisa menentukan output saya nanti kayak gini, kalau rule-nya gini outputnya apa, rule-nya gini outputnya apa. Nah, rule ini itu adalah tahap yang harus dibuat. So, ini totalnya 64. Ada yang kurang ke copy atau mungkin salah entry dan sebagainya. Ini harusnya 64 kurang 3. Kalau kalau kurang 3 kayak gini itu berarti saya ada yang salah di sini. Tadi ada salah ke copy-nya atau apa. Itu cara membuat rule. Jadi pilihannya apakah dari kiri dulu ataukah dari kanan dulu. Kalau dari kanan ya gitu dipasang-pasangkan. Jadi biasanya kalau saya membuat kombinasi ya, ini dari kombinasi di matematikanya, jika saya mempunyai variabel ini ada A, terus di sini ada B, ini C, ini D. Nah, ini kan dipasang-pasangkan. Jadi kalau dibuat garisnya, nah ini dengan ini dengan ini, gitu. Atau ini dengan ini dengan ini. Kan dipasang-pasangkan. Jadi ini tuh menunjukkan nilai dari variabel kolom pertama, ini anggap kolom ke-1. Ini adalah variabel dari kolom kedua. Membernya gitu. Kan dipasang-pasangkan. Ini ilustrasi kalau hanya 2 variabel dan hanya 2 member ya. Jadi dipasangkan. Kalau nanti variabelnya banyak ya lumayan sama gambar. Nah, daripada gambar lebih bagus menggunakan tabel. Ini tadi tapi saya ada yang salah ya. Saya mulai dari awal aja. Copy paste nya. Saya hapus. Ketahuan salahnya. Ini 64. Total pokoknya harusnya 64. Oh, ini sudah, berarti pindah ke sini lancar. Lancar. Ini sudah, berarti berikutnya ini bagus. Rendah tinggi. Sudah selesai variabel 1, 2, 3, 4, 5. Variabel 6, satunya bagus. Ambil. Pas jumlah row. Ini adalah pertama. Jadi nanti kita mau membuatnya, otomatis di sini itu sudah siap. Karena kalau di sini sudah siap, nanti di programnya tinggal menyesuaikan nanti batas-batas nilainya berapa. Sedangkan rumusnya tadi sebelum sempat saya tuliskan rumusnya,
rumus grafik keanggotaan turun, grafik keanggotaan naik. Untuk grafik keanggotaan turun, saya taruh di sini. Ini kalau mau belajar lebih mendalam lagi, saya pakai bukunya Sri Kusuma Dewi, warnanya hijau. Bukunya logika fungsi. Dalamnya nanti kita milih ada Fazli Sukamoto. Kasih kok contoh penerapannya untuk itu di kasus produksi, memprediksi produksi. Nah, nanti di sini kalau grafiknya turun juga di situ juga ada rumusnya. Rumusnya ada pengecekan. Kita nilai inputan itu diinisialisasikan dengan X atau disimbolkan dengan X, karena ini kan sumbu X ya. Ini kan yang diinputkan. Berarti apakah X kurang dari sama dengan A. Sehingga kalau kita membuat variabel A ini, apakah boleh dibuat konstan atau dibuat fleksibel, maka saran saya tetap mengikuti aturan. Dimana aturannya adalah yang terpenting ini adalah kita tahu membernya saja. Udah saya mempunyai member rendah, saya mempunyai member tinggi, maka member rendah ya berarti ada variabel A dan variabel B, seperti itu. Jadi nilai ini boleh kita buat, baik itu konstan, baik itu fleksibel, itu boleh. Yang terpenting paham bahwa ini batas member sekian, batas member rendah, batas member tinggi. Nah, itu sudah kita tentukan. Jadi kalau kita tentukannya grafik turun, grafik naik, nanti mempengaruhi rumusnya. Gitu. Jadi tidak masalah sama inputkan terus berubah-ubah, tidak masalah. Yang terpenting paham bahwa batas ini akan berpengaruh terhadap falsifikasinya atau membership-nya. Gitu. Nah, kalau ini grafik turun, jika nilai X kurang dari sama dengan A, berarti biasanya membernya itu disimbolkan dengan mu. Mu-nya adalah 1. Jika variabel X itu inputannya lebih besar sama dengan B, berarti nilai mu-nya adalah 0. Nah, jika tidak sesuai semua, berarti ya ada di sini di antara A sampai B, nah di antara A sampai B, A kurang dari X, kurang dari B, berarti nilai mu-nya adalah sama dengan B dikurangi X, begitu inputan, B itu batasnya, terus B dikurangi A. Ini adalah rumus grafik turun. Nah, biasanya di tahap ini kan membuat rule ya, kita sudah membuat rule. Nah, nanti ada namanya tahap inferensi. Tahap inferensi. Tahap inferensi itu mencari nilai alfa setiap rule. Ini alfa dari rule pertama berapa. Terus sama mencari nilai Z dari inferensinya. Berarti rule nomor 1 Z-nya berapa. Rule nomor 2 Z-nya berapa. Nah, itu bergantung dari grafik. Sehingga di sini kan ada output. Outputnya baca nih grafiknya. Dia grafik turun atau grafik naik. Maka dia akan menghitung nilai Z itu berdasarkan ini, rumus ini. Maka kalau dikembalikan nilai rumus ini, yang ikuti aturannya. Jadi misal nanti, oh nilai alfanya sama dengan 1, berarti Z-nya A. Jadi ini adalah cara mengembalikannya. Jika biasanya kalau di rule itu disimbolkan dengan alfa kayak gini, ada juga yang tetap menggunakan mu, tidak masalah. Misal saya menggunakan alfa, berarti jika alfanya sama dengan 1, berarti Z-nya adalah A. Jika lagi, kalau alfanya sama dengan 0, berarti Z-nya adalah B. Nah, kalau tidak sesuai semua, berarti selain atas ataupun yang kedua, berarti nilai Z rumusnya adalah B min alfa dikali B min. Ini adalah grafik turun. Nah, jadi aturan ini sangat saling keterkaitan dengan
inferensi. Jadi tahapan dia akan bekerja kalau sudah ada inputan. Yang dimaksud dengan inputan itu berarti saya mau menentukan si ini lolos atau tidak, si ini lolos atau tidak. Nah itu dia akan diinputkan, nilai variabel ini diinputkan, kemudian ada yang namanya tahap ini membership. Jadi ini istilahnya itu membership. Membership itu berarti ngitung yang rumus ini tadi, yang atas ya, bukan yang bawah. Nah, setelah membership baru tahap inferensi. Nah, inferensi ini berarti mencari nilai masing-masing alfa di rule, rumus di sini nih. Dan tahap berikutnya tahap difusi. Tahap terakhir adalah ini difusinya adalah mencari nilai rata-rata. Gitu. Nah, nilai rata-rata berarti total rule-nya. Rule saya ada 64. Kemudian masing-masing alfa rumusnya seperti apa, nilainya itu ada rumusnya. Jadi cara ngitung difusinya nanti saya taruh di bawahnya ini. Di difusinya jumlah dari rule Z rata, simbolnya kayak gini. Simbol rata itu ada barnya. Ini sigma, sigma itu berarti total dari rule-nya. Saya tulis rule-nya ada 64, ya berarti nanti sebanyak 64. Ini rule nomor 1, saya simbolkan R1. Di sini ada 64. Berarti ini jumlah alfa dikali ya, alfa R kali Z R. Ini juga jumlah alfa. Ada 64. Ini adalah alfa. Ini adalah tahap difusinya. Jadi difusi itu output akhir. Nanti kalau mau melihat dia lolos atau tidaknya, ini kan outputnya angka. Nah, kalau mau lihat lolos atau tidaknya ya dikembalikan lagi ke grafik. Batasan saya tadi nilainya setengahnya misalkan. Oh, berarti dia tidak lolos. Itu ada pengecekan tambahan nih. Ada pengecekan tambahan. Jika kurang dari batas saya, misalkan dinyatakan lolos itu jika nilainya lebih dari 70. Berarti kalau dia kurang dari 70 kan tidak lolos. Nah, itu ditambahkan di sini nanti. Setelah tahap hitungan difusi, kemudian ditambahkan kondisi if. Ini kondisi if-nya, jika nilai Z akhir kurang dari 70 berarti tidak lolos. Else lolos. Nah, itu tambahan. Tapi secara garis besar, bahwa difusinya itu apapun temanya, outputnya angka. Nah, sedangkan yang grafik naik, tambahkan rumus grafik naik. Di sini if sama ya, bahwa sumbu X itu adalah sebagai inputan. Berarti jika X kurang dari sama dengan A, maka nilai mu-nya 0. Nah, dicek lagi kalau tidak sesuai atas, jadi member itu hanya akan menghasilkan satu angka saja, mu 1 saja. Nah, jika X, karena ini kondisi if ya, otomatis kan dia ngecek saja. Nah, X lebih besar sama dengan B, berarti mu-nya adalah 1. Nah, jika tidak sesuai semua, berarti dia antara A sampai B ini, berarti A kurang dari X, kurang dari B, arti nilainya adalah X dikurangi A, B min A.
Dan ini saya tekankan tidak ada yang namanya nilai mu itu negatif dan tidak ada juga nilai mu itu lebih dari 1. Kalau ada seperti Iya. itu, kemungkinan kita ada salah di penulisan rumus atau apa. Sedangkan inferensi itu dipakai di rule ini, mengikuti rumus awal. Di rumus awalnya seperti apa itu dikembalikan. Jadi jika saya pakai alfa biar konsisten terus, alfa sama dengan 0, maka nilai z-nya adalah A. Jika nilai alfa sama dengan 1, arti nilai z-nya adalah B. Nah, kalau tidak semua, tidak atas ataupun yang kedua, berarti z-nya adalah A ditambah alfa dikalikan B min. Ini kurung. Ini adalah grafik naik. Jadi grafik ini itu kelihatan bahwa kita bisa fleksibel sekali. Jadi tidak masalah Saman menentukan nilai member ini AB-nya di program, tidak masalah. Yang terpenting Saman sudah ada batasannya berapa, nanti tinggal hitung karena ada tahapan ini. Nah, jadi dia akan ngitung itu kalau ada inputan dari masing-masing kriteria. Nah, sedangkan rule ini itu sudah paten. Jadi Saman kalau belum ada rule-nya, belum tahu batas-batasannya, dia menggunakan grafik apa, ya tidak bisa lanjut. Di sini itu nggak akan terjadi membership. Kalau Saman nggak tahu membernya apa, batasnya berapa. Nah, sedangkan ini satu inputan itu tergantung membernya ada berapa. Kalau membernya ada 2, ya dia akan menghasilkan 2 nilai member. Setiap member itu hanya ada satu value. Hanya ada satu value. Contoh, misal semuanya ini saya kasih batasannya. Batasannya adalah 20 sampai 60. Ini batasannya adalah 50 sampai 100. Kita kasih batasan juga. Misalkan semua saya samakan. Nah, angka ini tuh boleh kita setting di program, tapi tetap harus tahu gimana caranya ngambil A dari rendah, gimana caranya ngambil B dari rendah. Karena ini tuh dari rumus saja kelihatan bisa sangat fleksibel ya. Ya variabel otomatis kan bisa kita setting di programnya, bisa juga kita setting di bagian langsung di intinya di code-nya, itu sangat-sangat bisa sekali. Misal ini sudah saya kasih batasannya, maka tetap mengikuti aturannya ini. Dia akan bekerja kalau ada inputan. Nah, misal ini kasih inputan, saya taruh sini inputannya. Di inputnya tetap sesuai jumlah variabel. Variabel saya ada 6, ya udah saya inputkan 6-6-nya. Pengetahuan umum misalkan saya inputkan dapatnya 75. Wawancara dapatnya 65. Bahasa Inggrisnya misalkan dapatnya 60. Public speaking-nya misalkan 70. Kitanya misalkan 80. Modelingnya misalkan 65. Nah, ini yang ditanyakan kan dia nanti lulus atau tidak. Nah, itu ikuti Faiz, kamu tuh kayak gini langkahnya. Jadi langkah pertama dicari membernya. Cari member, bisa saya tambahkan kolom. Ini saya pindah penempatannya. Nah, ini
saya variabel pengetahuan itu ada 2 member. Ya udah dihitung membernya. Ini member yang pertama, ini member yang kedua. Jadi ini adalah penempatan member saya. Jadi ini adalah member yang rendah. Kalau ini rendah ya rendah, mengikuti ini. Jadi saya hanya cukup menuliskan saja di sini. Ini juga berarti kolom ini kalau tinggi ya tadi tinggi. Jadi saya cukup menuliskan member gitu. Mengikuti letak ini aja. Berarti kalau ini misal rendah, identik yang sebelah kiri itu kan pastinya turun. Jadi identiknya sebelah kiri itu turun. Nah kalau turun berarti yang ikuti rumus turun ini. Rumus turunnya. Misalkan rumus turunnya adalah kondisi batasnya sudah ada, nanti ya tinggal ikuti jika nilai inputan saya. Jadi ikuti rumus ini. Rumusnya. Jika inputan saya kurang dari sama dengan A saya di sini batasannya adalah 20, berarti nilainya adalah 1. Nah, sebetulnya di sini ada pengecekan lagi, masih sama. Yang ngecek kalau tidak sesuai inputannya apakah lebih dari sama dengan B saya adalah 60, berarti nilai-nilainya adalah tidak sesuai, berarti yang ikuti rumus ini, mu sama dengan B 10 dikurangi inputan, kemudian dibagi inputan batas B-nya adalah 60, batas A-nya adalah 20. Ini nilai mu untuk yang variabel pengetahuan. Jadi ini adalah rendah nilainya. Nanti yang tinggi juga gitu, kita ngikuti rumus naik, ya kita ngikuti rumusnya gimana? Kita take itu inputan, kurang dari sama dengan A-nya adalah 50, batasan saya di sini 50, tapi nilainya adalah 0. Jika tidak, berarti ngecek lagi, if, ikuti rumusnya, inputan lebih dari sama dengan 100, berarti nilainya adalah 100. Tidak sesuai semua, maka nilainya adalah take, kenapa dikurangi batas A-nya 50 dibagi 100 dikurangi 50. Ini adalah nilai member untuk tinggi. Ini baru satu variabel. Nah, nanti variabel lainnya juga ngikuti kayak gini rumusnya. Itu tahap membership. Jadi pengertian membership adalah mencari nilai keanggotaan. Sesuai dengan grafik apa tadi, rumusnya bagaimana, batasnya berapa. Nah, itu penting. Ya, batasan itu boleh ditaruh di code-nya langsung, kayak saya ini kan di code-nya langsung. Bisa juga variabel, berarti variabel itu kita nulis dulu, misalkan kita ada interface, terus ada menentukan batas, dikasih interface-nya, atau ditaruh nilai batasnya itu ditaruh di dalam basis data tabel. Nah, itu kita boleh menyeting seperti itu, boleh, tergantung kita mau nyetingnya kayak apa. Tapi yang terpenting tahu bahwa membernya apa gitu. Setiap member punya batas ya. Yang terpentingnya di sini tadi. Dia membernya apa? Nih ya, tahap pertama tadi. Himpunan keanggotaannya mempunyai member apa dan membernya itu menggunakan grafik apa. Karena setiap grafik kan cara penulisan batasannya kan kayak gini. Kalau grafik naik sama turun pasti sama. Tapi kalau grafik segitiga itu cara nulisnya dia batasnya 3. Jadi kalau grafiknya segitiga, cara nulis batasnya kayak gini. A, B, C. Nah, karena segitiga ya ada sumbu kiri, sumbu tengah itu yang bagian puncaknya, dan kanan. Nah, itu mempengaruhi. Ya. Jadi tidak hanya asal, saya semuanya pakai inputan. Nah, maksudnya inputannya harus jelas. Inputan yang apa ini? Karena inputan ini juga ada inputan, nanti di sini ada inputan. Nah, apakah inputan yang di sini yang
mau saya inputkan fleksibel juga, ya monggo. Berarti kalau semuanya yang fleksibel di bagian sini ya tetap bisa aja. Yang terpenting himpunan keanggotaannya jelas, membernya apa, dia pakai grafik apa. Karena enggak mungkin toh kayak di Samen tadi kan langsung hanya menuliskan bobot, terus nilai sekian. Enggak, ikuti ini, ikuti apa istilahnya, grafiknya apa, ya cara nulis batasnya kayak apa. Itu bentar saya tunjukkan kalau bukunya. Sebenarnya kalau kita search, insya Allah banyak ya materi terkait logika Fuzzy. Logika Fuzzy. Enggak ada. Mana ya? Saya pernah. Atau kalau yang di saya itu nah ini kalau grafik segitiga. Nah, ini cara menuliskan ya. A, B, C. Kayak gini. Nih. Kalau grafik trapesium. Nah, kalau grafik trapesium penulisannya nanti ada 4 poin. A, B, C, D. Karena trapesium kan ada yang garis lurus, ada yang naik dan turun ini. Gitu. Kemudian inferensi sekarang. Di inferensi ini. Nah, ini kalau grafik yang tidak tidak linear. Jadi modelnya kan kayak kurva ya. Nah, beda jauh dengan yang atas ini. Ini yang linear. Yang linear. Nanti cara rumusnya juga berbeda. Nah, kayak gini. Beda ya. Nah, beda nih. Contoh lagi. Terus berikutnya rule. Nah, ini cara kalau satu variabel langsung dijadikan satu apa ya istilahnya? Satu gambar. Nah, ini. Jadi yang kalau saya tadi kan terpisah-pisah. Nah, kalau satu gambar ini seperti ini. Jadi variabel nilai ujian itu ada jelek, sedang, bagus. Nah, semuanya harus saling ini ada paling tidak itu saling bersinggungan sedikit aja. Nah, kalau ini kan sangat bersinggungan sekali ini ya, sampai terjadi perpotongan. Tapi tidak membahas perpotongannya enggak, tapi tetap mengikuti batas cara nulisnya. Batas cara nulisnya. Ini kalau ditulis ya, kalau ditulis berarti jelek. Cara nulisnya A-nya 5, kemudian B-nya 6. Gitu. Atau kalau ini dalam nilai puluhan berarti A-nya 50, B-nya 60. Gitu. Sedangkan sedang cara penulisannya berarti 50, 60, terus 75, 85. Misal ini dalam bentuk puluhan. Gitu. Kalau misalkan dalam bentuk yang satuan ya, ini berarti 5, 6, 7,5, 8,5 gitu. Nah, sedangkan bagus cara nulisnya berarti 7,5, 8,5. Seperti itu. Jadi cara nulisnya itu
sesuai aturan masing-masing grafiknya apa. Nah, terus yang inferensi sekarang. Inferensi aturan. Nah, ini ada contoh nulis aturan ya, tapi sebentar insya Allah ada contoh lebih lengkapnya. Ini. Jika A sama dengan apa, maka nah ini kalau hanya satu variabel. Nah, kalau variabelnya lebih dari satu, maka kita harus menentukan operatornya apa. Jadi ini jelas sekali. Kalau nanti operatornya OR, berarti dicarinya nilai maksimum. Dengan cara maksimum berarti, misal saya punya rule-nya ini tadi, rendah, tidak lancar, nah ini dan seterusnya. Kalau dibaca seperti ini caranya nulis. Nah ini kan mempunyai nilai, kita nyarinya nilai dari atas ini tadi, dari membernya. Kan ini sudah ketemu nilai membernya, nanti dipakai di inferensi. Nah ini dicari berapa masing-masing ini, terus dicek operatornya apa. Kalau operatornya N berarti dengan cara minimum. N berarti minimum. Kalau nanti operatornya OR menggunakan maksimum. Maksimum dari masing-masing nilai ini tadi. Nah, gitu. Terus nanti Z-nya dikembalikan lagi. Dia ngikuti rumus ini apa tadi. Grafik turun. Oh, berarti caranya nyari Z-nya ini. Itulah. Untuk mencari nilai alfanya dari masing-masing ini menggunakan aturan ini tadi. Dia operatornya N atau OR. Ya, ini ada penjelasannya. Kalau metode maksimum apa? Ini ada penjelasannya. Ya, kalau plot jarang ya, jarang saya menemukan kasus seperti itu. Terus udah sih. Ini seingat saya nggak ada yang penjelasan. Nah, ini yang minimum. Kalau minimum berarti menggunakan operator N, ya. Operator N ini penjelasannya kurang lengkap. Nah, terus difusinya, nah ini. Kalau ini difusi untuk Mamdani ya, integral, ada nilai integral. Sedangkan difusi untuk yang Tsukamoto seperti ini tadi yang sudah saya sampaikan. Gitu. Itu untuk kasus seperti samen ini. Jadi di programnya saran saya ada proses untuk inputkan ini, karena nanti inputan inilah yang dipakai untuk mencari dia lolos atau tidak lolos, dia terpilih atau tidak terpilih. Inputannya nilai. Terus berarti. Gimana? Inputannya nilai berarti. Iya, harus nilai. Kaji itu inputan data harus angka. Harus angka. Terus di bagian berikutnya nilai membership, mencari nilai membership ya kayak ini tadi, mencari nilai mu berdasarkan rumusnya. Nah, tergantung sama nanti batasnya itu sudah ada di code-nya, codingnya, ataukah ada di inputan juga, jadi dia nginputkan. Itu. Kalau misalkan ada di code berarti ya nanti dicek code-nya. Code-nya diceki semua, ngeceki. Ya rumusnya nggak beda jauh, cuma ini kan pakai Excel ya. Tapi nanti kalau dengan bahasa pemrograman ya langkahnya sama seperti ini, dicek. Ini adalah inputannya, ini adalah batasnya. Nah, batas ini boleh sama buat fleksibel, artinya boleh saya berdasarkan inputan juga atau langsung di dalam code. Kalau di dalam code ya langsung ditentukan kayak gini nih. Nah, sedangkan tahap inferensi mencari alfa. Alfa itu berarti berdasarkan rule-nya. Rule tadi N, berarti cari minimum dari masing-masing nilai ini. Ini bacanya dari mana? Dari membership ini. Nah, membership-nya makanya harus selesai semua dicari. Gitu. Terus kalau rule-nya banyak, ya banyak juga nanti. Ini tadi 64 ya, 64. Nah, di sini belum sampai selesai semua, outputnya masih belum saya isi semua. Jadi output ini juga mempengaruhi nanti. Mempengaruhi, sama kan belum ada outputnya, ya enggak bisa nyari Z-nya.
Padahal rumus dari difusinya loh, ada nilai Z dikalikan alfa. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi langkah pertama tetap ya batas zaman buat dulu. Batas ini kalau nanti saya tiga Bu, saya maunya tiga karena berdasarkan apa hasil proposal dari pembimbing atau hasil pengujinya mintanya tiga ya. Buat aja sama kayak gini, tetap ditentukan batasnya, tetap ditentukan Hmm. batasnya. Karena itu yang pertama kali harus kita buat. Untuk ngitung rumus ya ini loh. Jadi untuk menghitung rumusnya kan nanti pengaruhnya dari batasnya berapa. Kalau rumus sedang itu gimana? Segitiga atau trapesium sama ngikuti rumus apa itu tergantung sampean. Kalau ini tadi Hmm. contohnya kan ada segitiga, ada ini trapesium. Terus yang segitiga ya kayak gini segitiga. Nah, ini segitiga. Atau contoh di MATLAB saya tadi juga segitiga. Gini. Betul. Bentar. Nah, saya buka lagi. Saya ada kok kasus yang 3 member. Apa rumusnya sama dengan yang kurang sama yang lebih tadi, Bu, tapi batasnya beda gitu? Iya, tidak beda jauh loh. Ini sudah berubah yang barusan. Segitiga tetap sama, ikuti garis dia naik atau turun, terus nanti hanya menambahkan di bagian tengah. Ini semuanya nggak ada contoh yang satu baris langsung. Ini kasusnya juga contohnya hanya 2 member. Hmm. Hanya 2 member, sebentar. Kalau saya buatkan gambarnya, ini misalkan variabel pengetahuan. Terus misal saya buat seperti ini. Nah, kalau saya tulis ini adalah misalkan tadi rendah, sedang, tinggi, maka saya tulis di atas saja batasnya, misalkan rendah adalah 20 sampai 50. Terus sedang, batasnya misalkan 40, 50, 60. Terus tinggi batasnya misalkan 50, 100 misal. Maka rumusnya sama ya. Jadi ini di sini, oh ini grafik naik,
ini grafik turun, berarti ngikuti batas di sini aja gitu. Iya. Jadi cara bacanya tetap batas di sini. Ini saya nggak naruh di bawah biar nyusunnya nggak berantakan. Nah, ini 20. Ini berarti 50. Terus yang ini 40. Empat. Terus di sini 60. Ini 100. Oke. Nah, cara dari rumusnya nggak beda jauh seperti ini. Jadi cukup yang dipakai sebenarnya hanya dua ini. Kita tinggal menyesuaikan. Nanti di sini if-nya, ini misalkan saya pakai namanya ABC ya. Jadi kalau kita tulis rumusnya ada tambahan nilai 1. Ya, jadi jadi kalau saya nulis segitiga, ini batasnya yang pakai A, nah ini nggak mau spasi ya, jadi saya buat kayak ini. Nah, ABC berarti mengeceknya, berarti ini yang untuk naik. Ya, untuk naik berarti caranya nulis, berarti 40 kurang dari X kurang dari 50, berarti rumusnya adalah mengikuti naik ya, naik kayak apa? Jika X kurang dari sama dengan 40, berarti nilai dari mu-nya 0. Terus cek lagi jika X lebih dari sama dengan, maaf ya, ini kalau sama dengan 50 ya, saya buatnya if jika X sama dengan 50, berarti nilainya adalah 1. Nah, mu sama dengan 1. Nah, ini kalau yang 60 bagaimana? Kalau saya tulis 50 lebih dari X lebih dari 60. Nah, ini masih belum semua saya tulis ya rumusnya. Jadi nanti kalau X lebih dari sama dengan 60, berarti nilai mu-nya adalah 0 juga, sama persis yang di 40. Sama dengan 0. Nah, berarti yang antara ini, oh belum, kurang ke sini. Nah, ini berarti nilai mu-nya mu sama dengan batasnya yaitu X, nah, X dikurangi A, B dikurangi, nah, begini. Nah, yang di sini mu-nya berapa? Kalau ada di bagian ini 50 kurang dari X kurang dari 60, mu sama dengan C dikurangi X, C min B. Nah, mengikuti batas ya. Cara bacanya kayak gini. Jadi, ini adalah segitiga. Nah, nanti tinggal menyusun gimana membuat programnya. Ya, udah tinggal ngikuti ini aja rumus-rumusnya. Tuh, ini adalah segitiga. Kalau trapesium ya tinggal menyesuaikan lagi trapesium kayak apa. Yes. Ini adalah tahapan dan langkahnya Fuzzy Tsukamoto. Untuk diimplementasi di programnya, ikuti tahapan ini, insya Allah selesai. Tinggal sama nanti membernya apakah berdasarkan inputan juga, ataukah langsung sudah disetting di programnya.
maksudnya di codingnya. Nah, kalau sudah selesai di batasan, baru nanti semuanya rule-nya ya, rule-nya itu dimasukkan juga. Cara masukkan rule-nya gimana? Ya dicari sesuai ini, mu, nilai mu-nya, atau nilai alfa. Biasanya tadi, kalau saya tadi menyebutnya alfa ya. Nah, gitu. Terus sama Z masing-masing rule. Gitu. Yes. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu nanti seumpama sudah diinput semua Bu ya. Ya. Beberapa kandidat diinputkan, itu nanti di ranking itu bisa ya? Beda metode, beda. Perankingan Enggak, itu enggak pakai Fuzzy Sukamoto. Kalau perankingan ya seumpama udah tinggal ngeranking aja berdasarkan nilai ininya, nilai nilai hasil Z-nya, inputannya ya. nilai Z, nilai Z, Oh iya iya. nilai Z. Kalau perankingan cukup menggunakan rumus perankingan aja, di sorting berdasarkan descending. Tapi kalau Fuzzy Sukamoto enggak ada output perankingan. Fuzzy Sukamoto murni inputannya adalah angka. Angkanya berapa? Jadi nanti saya inputkan ini, hasil akhir outputnya adalah angka juga. Nah, kalau mau dalam bentuk dia dinyatakan lulus atau tidak lulus, barulah dia dikasih kondisi pengecekan. Jika nilai ini kurang dari ini, maka outputnya apa? Jika nilai ini kurang dari ini, maka outputnya apa? Gitu. Kalau perankingan itu bukan Fuzzy Sukamoto. Ya. Jadi metode, cara itu beda-beda. Setiap algoritma mempunyai cara kerja berbeda. Kalau perankingan itu fuzzy multi decision attribute. Contohnya AHP, SAW itu metode untuk perankingan. Nah, kalau Fuzzy Sukamoto bukan seperti itu. Ini tahapannya tadi. Jadi biasanya kalau saya ngasih ilustrasi ke mahasiswa kelas saya, ya tetap saya ngasih contoh ilustrasinya ya, step by step. Tahapannya kayak tadi. Terus hasil outputnya ya tetap angka. Iya, iya. Bentar, saya ada contoh program enggak ya di sini. Ini saya kasih contoh kasus orang. Sebenarnya enggak sesuai dengan samaan, tapi intinya kasusnya nah, cara menentukan batas itu enggak seperti ini ya, enggak seperti ini. Tetap harus sesuai. Jadi murah caranya nulis kayak apa? AB-nya berapa? Mahal caranya nulis ya AB ya. Ini yang awal pertama kali dia ini. Terus saya revisi ya sama caranya nulis saya tentukan. Gimana caranya nulis? Gimana caranya nulis ini? Ini batas. Jadi kalau variabel inputnya ini variabel input. Ini member saya dan harus dilengkapi batas. Ini dia batasnya disamakan semua. Jadi kalau murah, berarti murah itu 200 juta 700. Jadi ini kalau ditulis ya ini A-nya 200, B-nya 700. Mahal juga sama. Nih, 200, 700. Gitu. Nah, terus
Sebentar, saya mau menunjukkan programnya nanti juga. Bentar, saya copy linknya ini. Batas luas tanah juga sama. Dia di sini kan dipakai sempit, luas gitu toh. Tapi sebenarnya harusnya sempit AB berapa, luas AB berapa. Tapi intinya dianya pengennya tetap sama, yaitu batasnya 100 meter persegi 300 meter. Ini juga gitu, luas juga gitu. Ada batasnya 100, 300. Jadi dia dibuat sama gitu. Kemudian setelah selesai menentukan batas sama grafik, ini contoh kalau satu variabel hanya 2 member, ya 2 member murah mahal. Nah, ini contoh cara nulisnya. Maka berikutnya tetap membuat rule. Ini contoh rule sama ya. Saya masih kalau ini dari kanan dulu, saya dari kanan karena tadi jumlah variabelnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 6. Maaf, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ya ini dihitung 2 dikalikan 2 sebanyak 7 kali. Oke, nah, total rule-nya ada 128. Nah, ini 128 rule. Kemudian ini belum lengkap, belum ada outputnya. Jadi outputnya harus dikasih juga. Nah, dia yang tinggal ngasih. Ya. Nah, sedangkan programnya, sebentar saya presentasikan. Oke, saya presentasikan dari sini untuk programnya. Ini pakai PHP. Stop screen. Ini karena pakai PHP, jadi saya hanya ngasih ilustrasi beberapa rule saja ya, karena rule kalau data ini tadi 128. Jadi saya hanya pakai datanya rule itu berapa ya. Nanti saya tunjukkan di codingnya. Saat saya buat tampilannya dulu. Ini gimana ya caranya benda? Bentar. Yes. Ini nama programnya sama persis yang Excel tadi. Yaitu terkait rumah. Kalau ini saya inputkan semua dulu. Jadi member-membernya, batas-batasnya saya inputkan di sini. Kalau misalkan nanti tidak mau sama inputkan di sini, ya berarti ini dibuang yang ini. Ini loh. Input member A murah untuk member B itu tidak perlu. Nah, terus ini inputan yang harus kita inputkan aslinya. Harga, misalkan harganya 200. Ini sebenarnya dalam jutaan, tapi saya nulisnya cukup 200. Terus misalkan batasnya 100, 700. Juga sama, member mahal juga sama. 100,
sama 700. Luas tanahnya misalkan ini 75 meter persegi. Untuk membernya tadi misalkan 100 meter persegi sama 150. Ini saya samakan juga. Luas bangunan juga saya samakan. Ini 100, ini 200. Yang murni inputan tuh yang di sini, yang paling kiri. Kualitasnya misalkan saya buat angka antara 0 sampai 10 ya, misalkan. Nanti kualitasnya misalkan saya pakai 7. Ini batasannya misalkan 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kemudian lokasi itu maksudnya jarak. Jadi jaraknya misalkan ini dalam satuan kilometer. Nah, misalkan saya pakai 3 kilo. Nah, ini batasannya misalkan dari 1 sampai 10 kilo. 1 sampai 10. Kemudian kelengkapannya juga sama, saya dalam bentuk rentang angka 0 sampai 10 misalkan. Kelengkapannya misalkan hanya 3. 1. Terus fasilitas juga sama kayak kelengkapan. Misalkan fasilitasnya saya tulis 4. Nah, ini hasil akhir tetap angka kayak gini. Nah, biar muncul sesuai, tidak sesuai itu ada tambahan if. Aslinya hanya angka ya. Nah, terus yang saya maksudkan code tadi, saya pakai visual code. Nah, rule, saya bahas rule ya. Ini contoh saya rule-nya hanya sampai 30. Ingat saya sampai 30. Nah, ini 32. Ini adalah satu rule ya. Jadi ini mencari nilai mu-nya atau alfa kalau tadi saya ngomongnya. Terus ini adalah nyari Z. Nah, ini adalah difusi. Kayak gini. Jadi aslinya fuzzy itu output angka. Kalau nanti mau dibuat, oh saya lulus, saya tidak lulus. Ya, tinggal di sini ditambahkan kondisi. Gitu. Dan ini semuanya membernya 2. Member input ataupun member output. Kalau membernya ada di data yang saya tampilkan pertama tadi. Gitu. Jadi inputannya apa? Ya sesuai variabel sama tadi. Nah, yang saya maksud apa tadi? Batas ya. Batas itu boleh ya, Saman boleh di setting di sini boleh. Tapi kalau di setting di sini berarti inputannya banyak nanti, Saman. Kalau batasnya ya tinggal ngitung ini. Ini semuanya karena membernya 2 ya, enak hanya AB, AB, AB semua. Tapi murni aslinya ini loh ya, inputannya hanya sebelah ini toh. Kiri. Yang paling kiri. Iya. Sedangkan ini hanya batas-batas yang saya sampaikan tadi. Jadi nggak apa-apa, misalkan Haman batasnya langsung misalkan di tabel, terus nanti tinggal ngambil dari tabelnya boleh. Tapi caranya tetap harus ya. Batas itu menyesuaikan membernya apa, terus dia grafik apa. Jadi biar kita tahu caranya ngambil bacanya. Nggak hanya asal langsung ditaruh di tabel, enggak. Iya, iya. Ada yang ditanyakan? Kalau saya biasanya bantu ke program kayak gini hanya kasusnya di Fazinya toh.
Untuk yang lainnya, misalkan diperbaiki tampilannya dan sebagainya, saya nggak bisa. Jadi intinya murni saya hanya bantu di fuzzy. Jadi fuzzy-nya kayak apa, cara kerjanya, makanya saya tunjukkan dalam bentuk Excel, terus program juga gitu. Iya, saya masih bingung yang fuzzy-nya itu dan mentok benar. Kalau programnya Jadi itu. tadi langkahnya kayak gitu. Nah, terus kalau diterapkan ke program ya, pertama tetap harus sama dua tadi. Batasnya kayak apa, terus rule. Karena rule itu dipakai nanti. Jadi ini itu ngeklik bottom ini, itu di dalamnya itu tahapan semuanya sudah dijadikan satu. Mulai dari nilai membership, mencari membershipnya berarti rumus ya. Rumus dari MIO-nya. Nah ini baca masing-masing. Ini grafik apa tadi? Grafik apa tadi? Nah itu sesuai dengan batas. Ini tadi batasnya apa? Berapa ini ada batas. Gitu. Nah sedangkan tahap berikutnya inferensi. Nah, inferensi berarti rule tadi yang saya sampaikan. Setelah selesai inferensi, baru tahap diffusi. Nah, diffusi itu yang paling akhir. Nah, ini tahap diffusi. Sesuai rumus dari diffusi Tsukamoto. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi contoh. Ini juga ada contoh. Cuma ini apa? Sebentar saya cek. Apa ya? Nah, kalau ini diinputkan temperatur minimumnya berapa, temperatur maksimum berapa. Nah, batasnya sudah di dalam code-nya. Jadi batas ini kalau mau dirubah berarti harus bongkar code. Ini di sini. Gimana? Itu tadi berarti tinggal nginput gitu. Kalau ini hanya input saja. Input sesuai variabelnya apa. Nah, terus batasnya ya di sini. Jadi kalau mau merubah batas yang merubah code-nya di dalam. Nah, ini sesuai rumus. Jadi ini kalau member tadi turun, rumusnya ini. Kalau member naik, ya ini rumusnya. Ini tidak ada keterangan sama sekali karena memang hanya untuk ini ya kelas, waktu saya ngajar di kelas, ngasih contohnya. Itu. Tetap harus ada tahap by tahap. Ini namanya tahap fazifikasi nih, atau membership, apalagi ya istilah lainnya. Mencari himpunan keanggotaan, ini tahap pertama. Terus tahap inferensi ya ini, mencari nilai masing-masing alfa dari rule 1, rule 2, rule 3, rule 4. Nah, otomatis kan kita harus tahu ya rule-nya. Jadi rule yang kita buat itu sudah pasti kayak gini, ini. Jumlah rule itu ada cara ngitungnya, harusnya ada berapa. Nah, kemudian ini setiap rule kan harus dicari nilai Z. Nah, ini nilai Z-nya cari sesuai grafik tadi apa, rumusnya apa. Nih, kalau ini hanya 4 rule, otomatis hanya sedikit. Nah, yang tahap terakhir ya ini. Z inferensi. Rata-rata, jadi nilai masing-masing Z sama mu dari rule di total dibagi.
Ini. Nah, itu tahapan Fuzzy Tsukamoto. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, sementara itu dulu aja, Bu. Nanti kalau pertemuan kedua gimana, Bu? Ditentukan aja waktunya. Kalau Nggak minggu apa-apa depan, ditentukan. hari apa kalau minggu depan, Bu? Kalau minggu depan, karena di kampus juga libur cuti bersama, Senin sebenarnya bisa. Kalau Selasa kan Lebaran ya, mungkin sama juga Iya, merayakan. Terus Senin. Senin, insya Allah Senin. Iya, Senin aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nggih, monggo. Nanti saya coba buat yang kodenya tadi. Ya, Sama Excelnya tadi bisa dikirim, Bu, buat contoh. kalau Excel ini ya, ini. Ya, nanti saya kirim. Oh iya. Tapi kalau yang code, saya hanya bisa ngasih contoh code yang ini ya, tampilan yang di sini ini, di temperatur ini. Kalau yang Oh iya, code Bu, nggak rumah, apa-apa. kalau yang tadi yang code ini ya satunya. Sebentar. Yang rumah ini saya nggak bisa ngasih karena bukan studi kasus sampean. Dan ini milik orang, studi kasus orang. Sedangkan ini kan Hmm. untuk ngajar saya di kelas. Gak apa-apa, ini saya share. Hmm. Saya itu bingungnya cuman masukkan yang nilai ke nganu pasinya itu, Bu. Keluar hasil gitu. Di Excel tadi itu ada tahap by tahap. Iya. Terus di sini juga ada tahap by tahapnya. Cuma saya nggak ngasih keterangan sama sekali. Yang di code ini tadi. Jadi ini murni code langsung udah proses apa? Mana fazifikasi, mana tahap inferensi, mana tahap difusi. Tapi ini sudah berurut dari awal sampai akhir. Tapi saya nggak ngasih keterangan komentar apapun. Beda kalau ini kan saya ngasih komentar. Nah, ini mana tahap difusi dan sebagainya. Gitu. Iya, Tapi yang iya. saya kasih contoh yang di sini. Karena ini Iya, iya. kalau saya ngajar di kelas. Tuh. Ya. Hmm. Nanti ini saya share juga yang Excel ya. Jadi Oh, Excel yang tadi Excel, sama Bu. lengkapi dulu rule-nya. Karena rule nggak bisa jalan nanti kalau nggak ada output. Kalau yang saya Hmm. buat tabel tadi kan baru apa yang bagian kiri. Jadi rule kan ada bagian kiri dan bagian kanan. If bla 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 itu kiri. Terus then bla 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 itu kanan. Nah, yang kanan tadi masih kosong. Oh iya, iya, iya. Nah, itu harus sama lengkapi. Iya, ya, Bu. Nanti saya lengkapi itu. Oke. Kalau sudah, boleh saya akhiri ya. Iya, Bu. Monggo. Oke, terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.